Man City dan Kovacic sepakat. Chelsea minta nambah 5 juta. Mateo Kovacic segera menuju pintu keluar Chelsea. Manchester City dikabarkan sudah dekat mendapatkan Kovacic untuk musim depan. City dan Chelsea sudah memulai negosiasi transfer gelandang Kroasia itu sejak akhir Mei. Pada beberapa hari terakhir, pembicaraan berlangsung lancar dan kedua klub telah menyepakati harga Kovacic serta perihal struktur pembayarannya. Update terbaru dari pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Kesepakatan pribadi sudah 100% antara Manchester City dengan Mateo Kovacic. Sekarang tinggal selisih 5 juta, harga yang diminta Chelsea masih 30 juta euro, sedangkan tawaran dari Manchester City sudah di angka 25 juta euro. Chelsea sedang dalam tekanan untuk mendapatkan pemasukan melalui penjualan pemain sampai akhir bulan ini setelah menghabiskan sekitar 600 juta pounds di era kepemilikan Todd Boehly. Transfer keluar yang diselesaikan sebelum 30 Juni akan jatuh di bawah tahun pajak penuh pertama. Dan oleh karenanya, hal itu akan membantu mengurangi kerugian sekaligus membantu terkait aturan financial fair play dari UEFA. Meski ada urusan yang harus diselesaikan, kepindahan Mateo Kovacic ke Manchester City diyakini tidak akan terkendala. Sumber-sumber ESPN juga optimistis bahwa transfer itu akan rampung dalam 2 pekan. Manchester City dan Chelsea sudah berada di babak akhir soal Mateo Kovacic. Tawaran awal Manchester City di 25 juta euro, sedangkan Chelsea ingin 30 juta euro. Kesepakatan pribadi 100% sudah terjalin. Kovacic menginginkan kepindahannya. Ucap jurnalis top Fabrizio Romano. Mateo Kovacic sudah membuat 221 penampilan untuk Chelsea sejak dipinjam dari Real Madrid di 2018, lalu dipermanenkan semusim berikutnya. Kovacic mencetak 6 gol dan memenangi Liga Champions, Liga Eropa, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Man City sapa fans Indonesia soal Julian Alvarez di timnas Argentina. Manchester City ikutan nimbrung euforia Indonesia versus Argentina. Tak ayal ada penyerangnya Julian Alvarez yang main sejak menit awal. Indonesia versus Argentina tersaji di Stadion GBK Jakarta dalam FIFA Matchday pada Senin 19 Juni malam waktu Indonesia Barat. Tim Tenggo menang 2-0 via gol tendangan jarak jauh Leandro Paredes dan sundulan Christian Romero. Akun media sosial resmi Manchester City dengan postingan yang khusus bisa dilihat di Indonesia turut mengomentari laga tersebut. The Citizens memposting foto sang penyerangnya Julian Alvarez. Siapa yang bahagia semalam bisa lihat Bang Jul main di GBK, tulisnya. Julian Alvarez main selama 85 menit sebagai starter dan digantikan oleh Nicolas Gonzalez. Alvarez tampil menggigit di lini serang timnas Argentina. Pemain berusia 23 tahun itu memberikan pressing yang merepotkan buat Jordi Amat CS. Satu peluang emas didapatnya di pertengahan babak pertama ketika dapat bola liar dari sepakan rekannya Facundo Buonanotte. Tapi tembakan Alvarez dimentahkan kiper Hernando. Julian Alvarez mencatatkan musim debut yang manis bersama Manchester City. Alvarez jadi bagian skuad City yang memenangi treble winners di musim 2022-2023. Alvarez mampu mengoleksi 17 gol dan 5 assist dari 49 penampilan di seluruh kompetisi, walau kebanyakan jadi pemain pengganti. Tak ayal ada Erling Haaland yang jadi penghuni utama di pos penyerang tengah. Akan tetapi peran Alvarez tak bisa dipandang sebelah mata. Manajer Pep Guardiola menegaskan kalau Alvarez punya potensi untuk jadi calon pemain hebat. Demi Ilkay Gundogan, Pep Guardiola siap lawan Barcelona. Guardiola mengaku sudah mengetahui bila Xavi sering menghubungi Gundogan agar sang pemain mau hijrah ke Barcelona. Manajer Manchester City Pep Guardiola pun menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha keras mempertahankan Ilkay Gundogan di Stadion Etihad untuk musim depan dan siap bertarung dengan Barcelona. Kontrak Gundogan dengan City akan habis pada akhir bulan ini. Dan sampai sekarang, belum ada kepastian mengenai perpanjangan kontrak tersebut sehingga memunculkan spekulasi pemain berpaspor Jerman tersebut akan meninggalkan The Citizen. Situasi yang dihadapi Gundogan saat ini masuk ke radar Barcelona.
Mereka pun mulai melakukan pendekatan. Dan bukan itu saja, pelatih Xavi pun sudah melakukan pembicaraan langsung dengannya. Guardiola pun mengatakan ia sudah tahu bila Xavi telah berbicara dengan Gundogan. Kendati demikian, ia pun mengaku tak bisa berbuat apapun jika akhirnya Gundogan memutuskan pergi dan ia pun akan tetap berjuang untuk mempertahankan sang pemain. Kami tertarik untuk memperbarui kontraknya dan Barcelona juga tertarik, kata Guardiola kepada wartawan di sela-sela turnamen golf Puma Legends dikutip dari laman ESPN. Saya berharap dia tetap bersama kami. Kami masih berjuang supaya dia tetap bersama kami. Dia adalah pemain yang kami ingin pertahankan dan kami akan melakukan semua yang kami bisa. Tetapi kami tahu Barca juga menginginkannya. Jika Barca berhasil mengontraknya, mereka akan mendapatkan pemain yang spektakuler. Saya sadar Xavi sering menghubunginya. Jika pada akhirnya dia memilih Barca, saya pun akan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menikmati dirinya sendiri. Pep buka suara soal peluang rekrut Kylian Mbappe. Manajer Manchester City Pep Guardiola menutup kemungkinan untuk merekrut penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe dengan menyebut Real Madrid sebagai tujuan idealnya. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Kylian Mbappe telah dimasukkan ke dalam daftar transfer oleh Paris Saint-Germain setelah mengirimkan surat kepada raksasa Leg 1 tersebut. Surat itu pun mengisyaratkan niatnya untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2024 mendatang yang membuat klub asal Prancis itu geram. Real Madrid pun diposisikan sebagai yang terdepan untuk merekrut pemain berusia 24 tahun itu setelah gagal mendapatkannya pada tahun lalu. Peluang mereka untuk mendatangkan Mbappe sendiri semakin terbuka usai Pep Guardiola menutup peluang bagi Manchester City untuk mendatangkan sang penyerang PSG. Kami tidak akan merekrut Kylian Mbappe. Dia tidak akan bergabung dengan Man City, Anda semua tahu kemana dia ingin pergi. Ujar Guardiola dikutip dari akun Twitter milik Fabrizio Romano. Guardiola tidak membutuhkan seorang penyerang baru setelah memboyong Erling Haaland ke Etihad pada musim panas lalu. Pemain asal Norwegia tersebut telah beradaptasi dengan baik di Manchester City, di mana ia mencetak 52 gol dalam 53 pertandingan di seluruh kompetisi pada musim ini. Situasi Mbappe di Parc des Princes adalah situasi yang menarik, karena dia terus menegaskan bahwa dia berniat untuk bertahan musim depan. Namun, Romano mengatakan bahwa dia akan memperpanjang kontraknya atau dia akan dijual pada musim panas ini. Madrid pun dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran 200 juta euro untuk pemain asal Prancis tersebut.